Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan pernyataan terbaru dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara hubungannya dengan penataan tenaga honorer di tahun ini. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas baru-baru ini telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan nasib tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara. Sayangnya dalam laporan itu belum ada keputusan, padahal pada November tahun 2023 tenaga honorer itu harus dihapus. Meskipun di sisi atau di kesempatan lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah menyampaikan bahwa kebijakan penghapusan tenaga honorer ini sangat sulit untuk dilakukan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk dari faktor jumlah pengangguran dan kebutuhan tenaga honorer di instansi pemerintahan. Akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada kebijakan resmi atau regulasi resmi yang bisa membatalkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Bapak almarhum Cahyokumolo. Baru-baru ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Anas menyampaikan bahwa Bapak Presiden telah meminta kepada pihak Kemenpan dan termasuk dengan instansi terkait untuk kembali mengkaji terkait dengan penyelesaian soal non-aparatur sipil negara yang jumlahnya 2,3 juta orang. Sedangkan yang sudah memiliki surat pertanggungjawaban mutlaknya sebanyak 1,8 juta orang. Ini yang dikatakan oleh Bapak Menpan sesaat setelah bertemu dan melaporkan persoalan tenaga honorer kepada Bapak Presiden. Menpan menyebutkan akan kembali mengumpulkan bupati dan wali kota seluruh Indonesia agar menemukan formula yang tepat atas nasib tenaga honorer, di mana tidak akan ada pemutusan hubungan kerja, namun juga diharapkan tidak akan membebani anggaran negara maupun anggaran daerah. Ini yang sedang diselesaikan, itu yang dikatakan oleh Bapak Menpan, mengingat pada beberapa daerah peran honorer itu sangat penting dan sangat strategis. Nah, rekan-rekan sekalian, pada tahun 2022, pemerintah telah membuka lowongan aparatur sipil negara khusus kepada rekan-rekan tenaga honorer. Sayangnya dari kuota formasi 700.000 orang hanya bisa dioptimalkan sekitar 400.000 orang oleh pemerintah daerah. Maka tahun ini akan dibuka lagi untuk formasi 1 juta aparatur sipil negara. Abdullah Azwar Anas menyebutkan bahwa di tahun 2023 ini pihaknya sedang mengusulkan formasi kurang lebih 1 juta formasi yang ini sedang dalam proses untuk klarifikasi bersama Menteri Keuangan. Prioritasnya adalah untuk mengangkat tenaga honorer di sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini dilakukan oleh karena banyak di daerah-daerah terpencil di pedalaman mereka tidak mendapatkan guru dari aparatur sipil negara, dan banyak sekali juga guru dan tenaga kesehatan yang sudah cukup lama mengabdi, akan tetapi belum mendapatkan status kepastian. Ini yang diungkapkan oleh Menpan berulang kali di hadapan media. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian pernyataan terbaru dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan penataan tenaga honorer. Jadi pernyataan ini tidak jauh berbeda dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya, di mana belum ada kebijakan pasti yang akan dilakukan oleh Menpan terkait dengan penataan tenaga honorer ini. Akan tetapi Menpan kembali menyebutkan akan kembali mengumpulkan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk membahas kembali terkait dengan penataan tenaga honorer. Jadi semoga saja Bapak Menpan ini segera mengambil satu kebijakan yang pasti agar 2,3 juta orang tenaga honorer ini segera dapat mendapatkan kepastian. Rekan-rekan sekalian, demikian video kali ini. Semoga informasi pada video kali ini bermanfaat.
Jangan lupa subscribe channel ini agar rekan-rekan tetap menerima update informasi seputar dengan tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.